Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terhormat, khususnya Bapak-Bapak pembimbing dan promotor. Perkenalkan, saya Yan Peter Mulia Huta Barat. Saat ini mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen UPI Universitas Persada Indonesia, IAI, angkatan tahun 2018. Saat ini saya akan menyampaikan proposal disertasi dengan judul faktor-faktor penentu kepercayaan pelanggan pengguna biofuel sebagai bahan bakar alternatif dan implikasinya terhadap minat beli. Latar belakang dari proposal ini adalah tentang kepedulian masyarakat atas bahan bakar alternatif, yaitu biofuel atau biodiesel atau biosolar, dan kepedulian tersebut secara kualitatif dan kuantitatif diwakili oleh minat beli terhadap biofuel melalui variabel customer trust atau kepercayaan pelanggan. Bahan bakar nabati ini atau biofuel sebagai bahan bakar alternatif merupakan produk yang penggunaannya merupakan salah satu upaya untuk mitigasi global warming. Global warming adalah naiknya suhu permukaan bumi menjadi lebih panas selama beberapa kurun waktu yang disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di lapisan atmosfer. Global warming disebut juga sebagai climate change atau carbon crisis, adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan pemanasan menyeluruh di muka bumi terkait polusi karbon yang dihasilkan manusia melalui utamanya aktivitas industri, bahan bakar kendaraan bermotor, penggunaan hutan, dan berbagai fungsi perusakan lingkungan hidup lainnya. Penyebab global warming adalah efek rumah kaca, yaitu sebagian panas dan dari sinar matahari terperangkap di atmosfer bumi. Kemudian efek umpan balik adalah proses umpan balik oleh penguapan air, CO2, dan terlepasnya CO2 dan metan di tanah beku. Mitigasi global warming sendiri didasarkan pada protokol Kyoto, yaitu sebuah amandemen terhadap konvensi rangka kerja PBB tentang perubahan iklim, yaitu sebuah persetujuan internasional tentang pemanasan global. Indonesia termasuk negara yang meratifikasi protokol ini. Jadi, nama resmi persetujuan ini adalah Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, berlaku sejak 2005. Dikaitkan dengan proposal penelitian ini adalah yang dilakukan oleh industri dalam mitigasi global warming. Dalam hal energi baru terbarukan, pemerintah Indonesia telah melirik potensi besar yang mengarahkan sawit sebagai sumber energi menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit yang akrab disebut biodiesel sejatinya telah diperkenalkan semenjak tahun 2006 dan dimulai
dengan B5, B7, B10, B15, dan sejak 2018 kebijakan B20 diterapkan. B20 berarti FIM atau nabati sebesar 20% dan sisanya solar. Penelitian terdahulu dari IPCC mengarah pada pentingnya disepakati konsistensi di dalam kebersamaan semua elemen sektoral dan global atau para stakeholder untuk membangun dunia yang lebih kondusif, produktif, dan ramah lingkungan. Faktor variabel independen pertama adalah dalam penelitian ini adalah relationship marketing, yaitu membangun hubungan jangka panjang yang saling memuaskan dengan pihak-pihak kunci untuk mendapatkan dan mempertahankan bisnis mereka. Yang kedua, relationship marketing adalah keseluruhan proses membangun dan mempertahankan hubungan pelanggan yang menguntungkan dengan memberikan nilai pelanggan dan kepuasan pelanggan. Relationship marketing adalah proses dua arah, dikenal sebagai proses interaktif yang memanfaatkan informasi dari pelanggan untuk menjaga hubungan dengan pelanggan. Variabel kedua yang terkait dalam penelitian ini yang diharapkan berpengaruh atau tidak berpengaruh pada minat beli adalah Indonesia Crude Price. Merupakan indeks harga untuk minyak mentah dari Indonesia, ditetapkan oleh Dirjen Migas berdasarkan spot price yang bergerak rata-rata dari basket 8 minyak mentah Indonesia yang diperdagangkan secara internasional. Biofuel yang menjadi fokus penelitian ini adalah produk BBM yang mendapat perlakuan khusus pada proses pengolahan dan pemasarannya, dan spot price-nya relatif berkisar pada rentang harga ICP di atas. Penetapan harga jual biofuel relatif bergantung pada kisaran ICP ditambah biaya pengolahan yang berbeda dan insentif dari pemerintah untuk mendorong pelaksanaan kebijakan terkait global warming. Variabel yang ketiga adalah supply chain management, adalah pentingnya peran semua pihak mulai dari supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer dalam menciptakan produk yang murah, berkualitas, dan cepat. Inilah yang kemudian melahirkan konsep supply chain management. Variabel ini sangat krusial di dalam penelitian mengenai biofuel. Koordinasi yang berhasil, integrasi, dan pengelolaan proses bisnis kunci antar anggota rantai pasok akan menentukan keberhasilan perusahaan. Bisnis tidak lagi bersaing sebagai entitas tunggal, akan tetapi lebih berlaku sebagai rantai-rantai pasok. Identifikasi masalah dari penelitian ini adalah bagaimana memenuhi kriteria ramah lingkungan atas bahan bakar minyak atau BBM agar efek pemanasan global dapat dimitigasi sementara pengadaan biofuel masih terkendala harga minyak yang sulit ditoleransi oleh keekonomian biofuel sehubungan acuan harga penjualan terhadap kepercayaan dan minat belinya, serta efek domino dari pengadaan biofuel. Di sisi lain atau terkait juga dengan hal ini, keanekaragaman hayati terkait ekspansi lahan nabati dan masalah moral karena memproduksi bahan bakar dari bahan pangan. Pemasaran hubungan atau relationship dan konsistensi produksi atau sustainable production karena isu iklim global atau climate change atau carbon crisis dan jaminan terlaksananya mandatori produksi dengan analisis dan latar belakang
variabel harga minyak atau ICP, serta SCM pada kepercayaan pelanggan untuk minat beli atau purchase intention biofuel. Itu adalah identifikasi masalah. Kemudian masalah dibatasi pada kinerja variabel-variabel endogen atau dan juga eksogen dan intervening, serta implikasinya terhadap minat beli kembali atau minat beli biofuel. SCM dikendalikan berdasarkan prioritas nilai-nilai kemanusiaan, dukungan, dan subsidi pemerintah, teknis lahan, pertanian, serta konsep relationship marketing. Minat beli adalah variabel yang dominan di dalam penelitian ini sebab variabel ini menjadi indikator apakah biofuel dapat dipercaya konsumen sebagai bahan bakar alternatif. Dan pada tataran global, sejauh mana kinerja ketiga variabel lainnya telah berdampak pada upaya mitigasi dimaksud. Walaupun tetap berorientasi profit atau bersifat keekonomian, solusi permasalahan ini mengkombinasikan dan mengedepankan kepentingan mitigasi pemanasan global dan aspek pemasaran untuk kemandirian proyek yang berkelanjutan. Masalah dirumuskan sebagai upaya dan tindakan relationship marketing, harga, dan SCM biofuel untuk mendukung kepercayaan pelanggan sehingga minat beli atas biofuel dapat dijaga dan ditingkatkan untuk melampaui titik impas keekonomian proyek secara komprehensif. Kemandirian komersil proyek ini ditantang oleh faktor 4P dan 4C pada penjualan biofuel dan prioritas keuangan negara. Perumusan masalah terletak pada sejauh mana variabel minat beli kembali memberi indikasi positif atau negatif. Sejauh mana variabel minat beli saja. Minat beli memberi indikasi positif atau negatif pada upaya mitigasi global warming, selain mencerminkan variabel kepercayaan pelanggan. Tujuan penelitian ini adalah memberikan alternatif solusi dan cara pandang atau perspektif keseimbangan atas kepentingan marketing dan komersial di niaga BBM dan kepedulian masyarakat Jakarta atas urgensi isu pemanasan global. Penelitian ini diharapkan berguna memberi analisis risiko pada pola kebijakan pengadaan dan pemasaran bahan bakar minyak non-fosil atau nabati, sehingga pelanggan percaya atas nilai-nilai positif dari kontribusinya pada mitigasi pemanasan global, dan secara sadar mendukung program pemerintah dan dunia dengan meningkatkan minat beli biofuel. Kegunaan yang kedua, deskripsi antar variabel di dalam disertasi ini dapat menunjukkan keterkaitan aspek marketing, kemanusiaan, komersial, teknologi pangan, dan pertanian, serta pemilihan prioritas di rantai pasok sumber biofuel. Hipotesis di dalam penelitian ini ada 9. H1 atau hipotesis pertama sampai dengan hipotesis ketiga terkait dengan relationship marketing dan ICP dan SCM, pengaruhnya terhadap kepercayaan pelanggan. Sementara hipotesis yang keempat adalah gabungan dari relationship marketing, ICP, dan SCM secara bersama-sama terhadap kepercayaan pelanggan biofuel di DKI Jakarta dalam mitigasi pemanasan global. Selanjutnya, hipotesis kelima sampai dengan ke-8 kembali lagi di relationship marketing, ICP, dan SCM, pengaruhnya terhadap minat beli biofuel di DKI Jakarta dalam mitigasi pemanasan global. Hipotesis ke-8 adalah kepercayaan pelanggan berpengaruh terhadap minat beli biofuel
di DKI Jakarta dalam mitigasi pemanasan global. Hipotesis yang terakhir atau H9, relationship marketing, penetapan harga minyak Indonesia, manajemen rantai pasok, dan kepercayaan pelanggan secara bersama-sama berkontribusi terhadap minat beli biofuel di DKI Jakarta dalam mitigasi pemanasan global. Di dalam penelitian ini juga mengacu pada teori pemasaran berjudul Marketing Organization Theory yang terdiri dari 4 kelompok telaah atau analisa, yaitu marketing activities, customer value creating process, stakeholders, dan networks. Masing-masing terbagi lagi di dalam sub-sub bagian yang seperti terlihat di gambar ini. Ada di networks, ada internal, ada vertikal, ada intermarket, ada opportunity, sementara stakeholder ada primary, ada secondary. Di customer value creating process ada product development process, ada customer relationship process, ada supply chain process. Sementara di aktivitas pemasaran ada inside out, ada outside in, ada boundary spanning activities. Teori marketing per organization memberi penekanan khusus pada organisasi pemasaran yang integratif, yang integral, dan komponennya saling menguatkan dalam hal aktivitas pemasaran, proses kreasi nilai di pelanggan, jaringan, dan para pemangku kepentingan. Cara pandang pemasaran dikembangkan dengan organisasi peraturan rentang berbatas atau yang tadi sudah muncul, boundary spanning role di dalam 4 bidang, yaitu sumber daya pemasaran strategis, kepemimpinan pemasaran dan pengambilan keputusan, aliansi dan kolaborasi jaringan, dan pasar domestik dan global. Ada 4 tema di dalam teori MORE. Pertama, alasan eksistensi perusahaan. Kedua, keterbatasan yang wajar dari perusahaan. Ketiga, organisasi perusahaan. Keempat, keragaman atau heterogenitas dari tindakan-tindakan perusahaan. Penelitian ini menghasilkan model konseptual berdasarkan beberapa telaah pada teori-teori yang menghubungkan variabel-variabel dalam penelitian. Terlihat seperti ini. Relationship marketing, price, dan supply chain management dihubungkan dengan customer trust, dan selanjutnya terkait juga dengan purchase intention. Ini adalah keterangan bagaimana supply chain berada di sisi sebelah kiri dari model konseptual tadi. Selanjutnya, setelah dikaitkan dengan seluruh hipotesis dan diolah dengan berbagai sumber pustaka, disusunlah kerangka pemikiran sebagai berikut. Relationship marketing, price, supply chains, masing-masing dihubungkan dengan customer trust. Kemudian secara kelompok, 3 variabel ini berhubungan dengan customer trust, kemudian masing-masing berhubungan lagi dengan purchase intention, H5, H6, H7, dan dari customer trust juga berhubungan dengan purchase intention, dan keseluruhan variabel independent dan intervening berhubungan dengan purchase intention di dalam penelitian ini, dalam hipotesis ke-9. Ini adalah populasi dan sampel dari rencana survei untuk mendapatkan pemodelan SEM di dalam metode penelitian. Yang utama adalah PLN,
perusahaan industri, dan perusahaan otomotif. Di dalam metode penelitian ada dua uji, satu validitas, yang kedua uji reliabilitas. Ini sesuai dengan formulanya. Kemudian ada uji reliabilitas konstruk dalam SEM, dapat diperoleh melalui rumus ini, reliabilitas komposit atau composite reliability measure, dihitung dengan rumus ini, dan kemudian ukuran ekstrak varian. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran cermat mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Sementara penelitian verifikatif dilakukan untuk menghasilkan informasi ilmiah melalui pengujian hipotesis dengan statistik berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan. Analisis jalur dikaitkan dengan metode penelitian adalah bagian dari model regresi yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Analisis jalur merupakan suatu metode yang digunakan pada model kausal yang telah dirumuskan peneliti atas dasar pertimbangan-pertimbangan teoritis dan pengetahuan tertentu. Atau dengan kata lain, analisis jalur memiliki kegunaan untuk memeriksa atau menguji model kausal yang diteorikan dan bukan menurunkan teori kausal tersebut. Untuk menggambarkan hubungan-hubungan kausalitas antar variabel yang akan diteliti, peneliti menggunakan model diagram yang biasa disebut paradigma penelitian. SEM atau Structural Equation Modeling merupakan metode analisis multivarian yang dapat menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel yang dapat diukur langsung atau indikator dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel laten. Variabel laten merupakan variabel tak teramati atau unobserved dan tak dapat diukur atau unmeasured secara langsung. Terdapat dua tipe variabel laten dalam SEM, yaitu endogen dan eksogen. Endogen adalah variabel laten yang minimal pernah menjadi variabel tak bebas. Jadi penekanannya pada tak bebas itu terkait dengan endogen dalam satu persamaan, meskipun dalam persamaan lain di dalam model tersebut menjadi variabel bebas. Variabel laten eksogen adalah variabel laten yang berperan sebagai variabel bebas dalam model. SEM merupakan gabungan dari analisis jalur, analisis faktor konfirmatori, dan analisis regresi. Secara garis besar, sistem persamaan struktural terdiri dari model struktural yang menggambarkan hubungan antar perubah laten dan model pengukuran, yaitu model yang menggambarkan hubungan antara perubah laten dengan perubah manifestnya. SEM mempunyai fungsi mirip regresi berganda, menjadi teknik analisis yang lebih kuat karena mempertimbangkan pemodelan interaksi, non-linearitas, variabel-variabel bebas yang berkorelasi, kesalahan pengukuran, gangguan kesalahan yang berkorelasi, beberapa variabel bebas laten, di mana masing-masing diukur dengan menggunakan banyak indikator dan satu atau dua variabel tergantung laten atau latent dependence yang masing-masing diukur dengan beberapa dimensi dan indikator atau observed variable. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisa
menganalisa pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pengaruh tersebut sangat kompleks dan terdapat variabel bebas dan variabel terikat yang merupakan variabel laten yang dibentuk oleh beberapa indikator. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kausalitas atau hubungan pengaruh. Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah structural equation modeling yang dioperasikan melalui program LISREL 8.80. Permodelan penelitian melalui SEM memungkinkan seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat dimensional, yaitu mengukur indikator dari sebuah konsep, dan regresi, mengukur pengaruh atau derajat hubungan antar faktor yang telah diidentifikasikan dimensinya. Dalam menganalisa data lebih jauh, uji validitas dan reliabilitas instrumen mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam penelitian. Untuk menguji hipotesis penelitian ini, dengan menggunakan persamaan struktural atau SEM, merupakan perpaduan antara analisis jalur dan analisis faktorial. PET analisis atau analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung, sedangkan SEM yaitu salah satu teknik multivariat yang digunakan untuk menguji secara simultan antara uji model pengukuran yang berfungsi, menguji validitas dan reliabilitas dan uji model struktural. Kriteria pengujian model struktural dilakukan dengan membandingkan T-value dari hasil perhitungan dengan T-tabel dari tabel distribusi normal. Nilainya berkisar antara minus 1,96 ke positif 1,96. Nilai T-value atau T-value di atas 1,96 menunjukkan bahwa hipotesis tersebut didukung oleh data penelitian. Setelah kedua tahap analisis dilakukan, maka selanjutnya terbentuk persamaan struktural yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat, sehingga dapat menguji hipotesis mana yang diterima dan hipotesis mana yang ditolak. Demikian presentasi proposal disertasi ini saya kerjakan, semoga bermanfaat. Anything for all.